Terlihat seorang pria bernama Tyler yang sedang berbelanja mendapat pesan dari nomor asing, mengajaknya ikut pesta. Orang itu bahkan mengirimkan foto posisi Tyler yang lagi antrian. Tak mau ambil pusing, Tyler bergegas masuk ke mobilnya, dan lagi-lagi orang itu menerornya di telepon. Sesampainya di rumah, Tyler yang sedang mengeluarkan barang belanjaan terkejut melihat pintu rumahnya terbuka. Ia bergegas menutupnya kembali, namun tiba-tiba TV-nya menyala. Ia mulai curiga seseorang berada di dalam rumahnya. Ketika TV dimatiin, tiba-tiba tak mau berdiam diri di kamar, Tyler memutuskan keluar menghadapi Kang Kopet. Naas, malam itu Tyler harus tewas. Scene berpindah ke dua orang wanita yang bersiap-siap OTW ke tempat karantina mandiri di kabin milik keluarga Parker walaupun mereka tidak terinfeksi COVID. Sebelum berangkat, Parker sempat mengambil gambar dan mempostingnya di medsos. Singkat cerita tibalah mereka di kabin. Tak lama kemudian Parker mendapatkan pesan misterius seperti yang dialami Tyler di awal scene tadi. Udah bisa ditebak kalau itu pasti Kang Kopet. Namun Parker mengabaikan pesan itu dan bergegas ke tepi danau menikmati pemandangan. Lagi asik berjemur, Kang Kopet kembali mengirimkan pesan agar segera melompat ke danau. Ia lantas memperlihatkan pesan tersebut kepada sahabatnya Miri, setelah itu memblokirnya. Nampak dari kejauhan Kang Kopet sedang mengawasi kegiatan mereka. Malam itu mereka yang lagi santai kaget melihat sebuah mobil berhenti di depan kabin. Parker mulai merasa ketakutan, tapi ia memberanikan diri untuk memeriksanya keluar, namun tak ada siapapun di sana. Ternyata itu adalah DJ mantan pacar Parker yang masuk lewat pintu belakang. Ia tak menjawab panggilan mereka karena ia sedang menerima telepon. Alasan kedatangan DJ menemui Parker di kabin hanya untuk menanyakan soal hubungan Parker dengan pria bernama Benji yang ia posting di Instagramnya. DJ merasa cemburu karena ia masih mencintai Parker, namun Parker tak peduli dan tak menyesal telah melakukan itu. Ia bebas melakukan apapun sesuai keinginannya. DJ pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia berkata akan nginep dan pulang esok pagi. Singkat cerita, malam itu mereka mencairkan suasana dengan bersenang-senang di halaman kabin hingga larut malam. Setelah merasa lelah, mereka memutuskan beristirahat. Sebelum tidur DJ mengambil tasnya di mobil, yang tanpa ia sadari seseorang menyelinap masuk ke kabin. Parker masih berada di kamar Miri curhat tentang perasaan dan obrolannya dengan DJ. Nampak Kang Kopet mengawasi mereka berdua. Sebelum naik ke kamarnya di lantai 2, Parker melihat DJ sedang main HP sambil rebahan. Singkat cerita, mereka bertiga sudah tertidur lelap. Kang Kopet mengambil semua HP mereka. DJ terbangun, namun ia tak menemukannya. Ia berpikir kemungkinan ada pencuri yang masuk ke kabin. Parker terbangun karena mendengar suara musik. Ketika hendak ke bawah, DJ langsung membekap mulutnya dan berkata seseorang telah masuk ke kabin. Ia meminta Parker turun dari lantai 2 dan menunggu di mobil sementara ia akan menjemput Miri. Sesampainya di bawah, Parker teriak histeris melihat Kang Kopet sudah berada di kamar Miri sehingga membangunkan Miri tepat ketika pelaku akan menusuknya. Di saat bersamaan DJ datang menyelamatkan Miri, akan tetapi ia kewalahan menghadapi Kang Kopet. Parker dan Miri harap-harap cemas menunggu kedatangan DJ. Parker segera keluar mobil berniat menjemput DJ yang terluka parah, namun langkahnya terhenti saat melihat kaki DJ tidak menyentuh lantai. Mereka benar-benar shock dan bergegas kabur dengan ban mobil kempes yang dikempeskan Kang Kopet. Saat mobil tersebut macet, Kang Kopet sudah berada di sana melempari kaca mobil dengan batu. Parker dan Miri terpaksa berlari kembali ke kabin hingga ke atas loteng. Parker mengajak Miri kabur lewat atap, naas Miri harus terjatuh karena didorong Kang Kopet.
Parker yang berhasil turun mencari benda untuk melindungi diri tertangkap oleh Kang Kopet. Perkelahian tersebut menyebabkan Kang Kopet tewas di tempat. Sesaat Parker merasa lega, namun ia dikejutkan dengan Kang Kopet lain yang menangisi kematian rekannya. Parker segera berlari keluar menghampiri Miri yang mengalami patah tulang di bagian kaki. Melihat Kang Kopet mencarinya, Parker meminta Miri untuk berpura-pura mati sementara ia akan mencari bantuan ke rumah tetangga yang berada di seberang danau. Ketika Kang Kopet hendak memeriksa keadaan Miri, Parker mengalihkannya dengan melempar batu. Sayangnya Kang Kopet melihatnya dan mengejar Parker yang berlari menuju rakit. Kesempatan itu digunakan Miri untuk mengobati kakinya dan menggunakan gips dari kaki kursi. Namun tiba-tiba Kang Kopet yang dikira sudah mati kembali menyerang Miri, untung saja Miri berhasil membunuhnya. Sementara itu, Parker yang sudah berada di tengah danau mendapat serangan bertubi-tubi dari Kang Kopet yang menyebabkan telapak tangannya tertusuk pisau. Ia berenang ke tepi danau dan berlari ke rumah Pak Lion selalu masuk lewat jendela, namun sesampainya di sana, ia malah disambut dengan todongan senjata dari Pak Lions. Parker berusaha menjelaskan siapa dirinya dan apa yang sedang terjadi. Setelah mengetahuinya, Pak Lion yang berniat menelpon polisi harus tewas dengan sayatan di leher lalu memburu Parker hingga ke jalan raya. Terjadi pergelutan antara Parker dan Kang Kopet, lagi-lagi Parker berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian sebuah mobil melintas, wanita bernama Pamela itu tak berani membukakan mobil karena takut terkena COVID. Ia mengharuskan Parker memakai masker terlebih dahulu. Karena tak punya masker, Pamela menawarkan maskernya dan mempersilahkan Parker masuk. Yang ternyata Pamela adalah istri Kang Kopet dan masker tersebut telah diberi obat bius. Kembali ke kabin, di mana Miri melihat mobil mendekat, ia langsung bersembunyi saat melihat dua orang membawa Parker dalam keadaan pingsan. Sesampainya di dalam, Pamela langsung melakukan swab kepada Parker. Saat Parker siuman, Jason berkata bahwa Kang Kopet yang dibunuh Parker adalah putra sulung mereka dan Benji, pria yang ada di video, adalah putra bungsu mereka yang tewas 3 hari lalu karena terkena COVID yang diduga ditularkan oleh Parker. Itulah alasan mereka membunuh orang-orang yang terkena COVID karena telah menyebabkan mereka kehilangan Benji. Kesempatan itu digunakan Miri meminta bantuan menggunakan laptop. Sayangnya ia ketahuan karena Jason melihat Wi-Fi menyala. Pamela yakin Miri masih hidup. Saat Jason pergi memeriksanya, Miri dan Parker langsung menyerang Pamela. Melihat Jason kembali, mereka naik ke lantai 2 dan kembali menyerang Jason hingga terjatuh ke lantai dasar dan tewas tertusuk tanduk rusa. Setelah itu mereka bergegas ke gudang mengambil mobil, dan tiba-tiba Pamela muncul. Melihat bahan bakar terkena tubuh Pamela, Miri langsung menyalakan korek api yang membuat Pamela tewas terbakar. Film ditutup dengan kedatangan mobil polisi dan tamat.